Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan berbicara sedikit tentang nilai-nilai tilawah atau tadabbur Al-Quran. Sebenarnya apa sih yang dikehendaki dari Al-Quran tersebut tatkala Al-Quran sebelum kita baca? Bagi setiap muslim, Al-Quran adalah bacaan kesehariannya. Ada yang membacanya selepas sholat sekali, ada yang membacanya sehari sekali, ada yang membacanya seminggu sekali, ada yang membacanya sebulan sekali, atau setahun sekali pas Ramadan. Tapi itu sudah baik Bapak Ibu rahimakumullah daripada tidak baca sama sekali. Kita semuanya tentu berusaha untuk mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun Al-Hadis yang membicarakan tentang keutamaan orang membaca Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan juga mendirikan salat serta wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian yang telah dirizkikan. Jadi kalau mimma di sini adalah min lit tab'id. Dalam gramatika Arab itu ada yang berarti min, itu berarti dari. Sebagai contoh, raja'tu minal masjid, saya kembali dari masjid. Jadi ada perpindahan orang. Minnya di sini min yang menunjukkan arti dari. Tidak semuanya min itu berarti dari. Tadi saya contohkan raja'tu minal baiti, raja'tu minal masjidi, saya kembali dari masjid. Ini minnya min yang menunjukkan kata perpindahan tempat. Kalau mimma di sini wa anfaqu mimma, mimma itu dari asalnya min dari dan mimma, dan menginfakkan sebagian harta, tidak dari hartanya. Artinya apa? Pemahaman kalau ada selama ini orang menyampaikan infaknya itu dihabiskan untuk orang lain, ini sangat tidak tepat dengan apa yang dikehendaki oleh ayat ini. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Min dalam gramatika Arab ono lit tab'id, untuk menunjukkan sebagian saja, bukan keseluruhan. Jadi kalau ada orang ajak-ajak sedekah, Bapak Ibu rahimakumullah, misalkan dalam satu pengajian ngajak sedekah, kok gelange copoti kabeh, anting-antinge copoti kabeh, dompete kon ngetoki kabeh, ATM-e kon ngetoki kabeh, ini sangat tidak benar.
Karena apa? Kan di sana ada anak, ada istri yang harus diberikan haknya. Dan juga ayat lain banyak menjelaskan, ya. Dan janganlah wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Pokoknya ojo terlalu blobo nemen yang akhirnya kamu sendiri akan menderita. Ini tidak dibenarkan sedekah yang seperti ini. Jadi wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari yang telah kami rezekikan. Sithik wae wis apik, sudah sesuai dengan konteks dari ayat ini. Yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi seorang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, melaksanakan sholat, berinfak mimma razaqnahum, dari yang sebagian yang kami rezekikan, mereka semua adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah terputus. Ini salah satu motivasi buat kita semua untuk senantiasa mendawamkan membaca Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya nilai-nilai atau faedah dari tilawah tatkala kita semua membaca Al-Qur'an ada beberapa hal. Yang pertama, ta'abbudan lillah, karena memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, karena memang membaca Al-Qur'an itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita mesti membaca Al-Qur'an? Yang paling utama adalah karena memang membaca Al-Qur'an itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sampaikan ayatnya, juga ada ayat lain, faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah bagimu. Terutama pada saat kita sholat, hendaknya kita membaca apa yang mudah buat kita. Kalau seseorang membaca Al-Qur'an dalam sholatnya kok yang sulit-sulit, apalagi tidak tahu artinya, nanti akan berimplikasi terhadap kekhusyuan kita. Indikator khusyuk itu bukan kok berarti kita meneng anteng terus nganti ana wong lewat ning ngarepe ra ngerti. Itu bukan indikasi khusyuk. Kata terus merem, itu tidak. Orang sholat itu diajarkan melek, memang tidak disarankan menghadap ke atas atau kemana-mana, menghadap ke tempat sujud kita. Ini sing orang duwe migran memang kuat. Nah, sing punya migran ya, itu kadang kalau menatap satu objek terlalu lama, kadang malah munting-munting. Tapi pada intinya kita dianjurkan sholat khusyuk melek. Jadi bukan berarti kok terkhusyuk itu merem nek ana wong liwat atau orang ning ngarepe tidak tahu, itu bukan berarti bukan yang seperti itu. Ya. Faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah buat kita, terutama pas kita sholat sendiri di rumah pengen berlama-lama, bacalah yang mudah. Yang mudah itu ya mungkin tumrape awake dhewe ya juz-juz 30 lah. Bisa dipilih sing rada pendek, yang sedikit banyak kita bisa tahu artinya. Itu bagian dari kekhusyukan kita dalam sholat kita. Kalau kita membaca Al-Qur'an sudah apa yang menjadi hafalan kita, paling tidak pemahamannya akan jauh lebih terasa buat kita semua. Kadang kalau kita bermakmum kepada orang yang bacanya panjang-panjang, itu kekhawatirannya itu apabila kita imamnya kelupaan ya, terhadap satu ayat, kita sendiri gak bisa membenarkan. Saya sendiri kalau isya terutama wis rada kesel ngantuk gitu, macane sing gampang-gampang. Wadduha gitu-gitu. Atin sing pendek-pendek, sing menurut saya banyak orang hafal. Karena pada saat posisi tubuh kita kurang fit,
kecapean dan lain sebagainya, mudah sekali untuk lupa. Saya bolak-balik ad-duha lali itu bolak-balik karena apa ya, itu tadi kadang wis awake kesel, ngantuk dan sebagainya, sehingga belakang kita bisa ikut membenarkan. Coba kita bayangkan kalau kita pas nggak fit, hafalan kita tanggung-tanggung, macane sing angel-angel, mesti mburine yo bingung. Innalladzina mesti mumet burine. Innalladzina sak Quran niku ana sak buajek pirang-pirang. Lan benekke ya ora iso. Sing hafal Quran burine ya ora iso arep benekke piye wa innalladzina sak Quran ana pirang-pirang. Akhirnya innalladzina Allah ruku. Kadang saya tuh seneng kalau makmum dengan orang sing apalannya tanggung-tanggung. Cara tarawih dadi ini malah rada cepet gitu. Beberapa kasus sering kita lihat bersama. Tatkala imamnya bulat seayat kurang sempurna dan terus rukuk, itu indikasi imam yang hafalannya kelupaan. Hikmahnya apa? Ya buat kita rada capek ya, alhamdulillah. Tapi memang Quran gitu. Itu kan membaca apa surat kan sunnah ya, baca Quran sunnah. Batine makmume sujakno lali, rada cepet dadi jajal apalane lancar-lancar suwe. Bapak Ibu rahmatullah, faqra'u ma tayassara minhu. Ini kadang penyakit para imam, termasuk saya sendiri ini. Kalau banyak makmumnya itu bacanya yang sulit-sulit. Karepe apa nek salah mungkin ra ana wong ngerti ya. Tapi sekarang tuh orang ngapal Quran di mana-mana banyak. Undip sendiri itu tiap tahun buka seleksi mahasiswa baru lewat jalur tahfidz. Jadi sak buajek teman-teman penghafal di Undip itu. Jadi nek apalane tanggung-tanggung isin mending rada keri-keri atau surat sing gampang-gampang. Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi ya, faqra'u ma tayassara sing gampang-gampang wae lah. Apakah pahalanya itu nek terus juz 30 sama juz-juz selain juz 30 pahalanya beda? Sama saja. Ini diakomodir oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang gampang tumrapmu apa? Faqra'u ma tayassara minhu. Memang kalau kita mempelajari Al-Qur'an itu dapat 2 pahala. Nah, elek misalnya ijek terbata-bata, tadarus bareng-bareng kok ijek terbata-bata, itu masih dapat pahala. Pahalanya satu pahala membaca Al-Qur'an. Pahala yang kedua pahala karena belajar bersama-sama itu tadi. Ini keunikan kita mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi sekian banyak pembelajaran sing termasuk pahalanya banyak ini Al-Qur'an. Kalau kita baik ya diganjar, kalau tidak ya masih diganjar oleh Allah karena kita masih belajar. Oleh karenanya saya sering matur kepada panjenengan semua, tatkala saya hadir ke majelis yang seperti ini, saya niati untuk belajar. Kalau saya salah menyampaikan sesuatu hal kepada panjenengan semua, saya itu masih dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Niat saya belajar itu tadi, enggak ada niat untuk menggurui dan lain sebagainya. Jadi Allah yarham Mbah Kiai Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta itu kalau mengajarkan santri-santrinya itu mulang iku yo ngaji. Biasanya kalau orang bicara ngaji itu mau kemana? Mau ngaji. Ngaji itu ngangsu kawruh kepada seorang guru, ustadz dan sebagainya. Sehingga beliau mengistilahkan mulang iku yo ngaji. Jadi mulang itu ya belajar gitu. Mulang mengajar itu ya belajar. Jadi ada 2 pahala yang bisa kita petik. Dan para ulama-ulama kita, sesepuh kita banyak menyampaikan apa keutamaan yang penting, seperti thariqahnya Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Itu thariqahnya afdhalut turuqi ilallahi thariqatit ta'lim wa ta'allum.
Jadi seutama-utamanya thariqah itu jalan menuju Allah. Banyak kan jalan menuju Allah itu. Seutama-utamanya thariqah atau jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah at-ta'lim wa ta'allum. Mulang yo ngaji. Mengajar dan belajar. Karena konsep orang mencari ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Ini pesantrennya Gus Kausar itu di Kediri, itu thariqahnya gitu. Sehingga di sana itu ngaji itu ketbar subuh tekan jam 11, jam 12 itu sudah biasa. Apalagi puasa begini ini biasanya banyak orang sepuh-sepuh yang pada ngaji. Konsepnya karena memang itu tadi mengajar itu belajar itu mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, semenjak lahir ceprot hingga kita menuju liang lahat. Jadi tadi yang pertama adalah ta'abbudan lillah, karena memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah tarsikhan lil iman, menguatkan keimanan kita. Bagaimanapun sudah kuatnya kita semua tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus terus dan terus membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imanan, bertambahlah. Jadi orang yang taatnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dan terus membaca Al-Qur'an ini, urgensinya mestinya dia bisa bertambah keimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu sudah saya singgung dalam kemukjizatan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an yang sedemikian rupa, baik satu kata dalam Al-Qur'an itu mampu mengubah keyakinan seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semua yang sudah dibekali keimanan, mari lebih banyak kita belajar tentang Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an itu sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Kalau cuma menghafal Al-Qur'an itu mungkin ya besak persen atau orang persen dari ilmu Al-Qur'an. Sangat luas sekali, ya. Banyak khazanah yang kita gali dari baik ilmu tentang metode Al-Qur'an itu sendiri dan hikmah yang terkandung dalam satu ayat, dua ayat, bahkan keseluruhan dari Al-Qur'anul Karim, itu sangat-sangat luas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang mengubah keimanannya atau justru lebih percaya kepada Al-Qur'an tatkala seseorang meneliti, belajar ilmu pengetahuan yang kebetulan tertera dalam Al-Qur'an Karim. Lantas apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seorang yang sudah mengerti segala sesuatu di alam jagat raya ini yang berkaitan, yang sudah dituliskan dalam Al-Qur'anul Karim, lantas dia percaya, maka apa yang dia sampaikan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, panjenengan menciptakan alam raya semesta ini tidak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini. Subhanaka faqina adzabannar. Inilah ending dari orang yang mempelajari Al-Qur'an. Maha suci engkau Allah, terus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berakhir faqina adzabannar. Maka jagalah kami semua ya Allah dari api neraka. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bertambahlah kuat keimanan kita, karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik dan turun seukur dengan ketaatan dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau pengen iman yang lebih dan super kuat tuh imannya para nabi. Para nabi, para rasul itu semakin dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya semakin naik. Para nabi
itu luar biasa imannya. Semakin dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirah sering kita dengarkan bagaimana cobaan beliau menghadapi umatnya sendiri, orang terdekatnya sendiri yang tidak beriman kepada Allah. Ditawarkan gunung ini bagaimana Rasulullah, oleh malaikat ditawarkan, ini gunung ini kalau saya lemparkan kepada mereka semua gimana, kalau mereka saya tenggelamkan mereka bagaimana. Ini termasuk ujiannya Kanjeng Nabi. Tatkala banyak orang membenci, tidak suka dan sebagainya, itu ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya apa? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kaumku. Mereka itu belum tahu. Barangkali mereka tidak beriman. Siapa tahu anak, keponakan dan lain sebagainya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit yang banyak ditinggalkan oleh kaumnya. Sehingga ditinggalkan kaumnya, keluarganya, orang terdekatnya meninggalkan dia semua. Tapi apa yang beliau sampaikan semua? Wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah, zat yang paling belas kasihan. Ini statement yang mulia yang disampaikan oleh Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala yang sebegitu beratnya sampai orang tercintanya meninggalkan beliau. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang, Allah akan banyak memberikan cobaan kepadanya. Mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau Allah memberikan sesuatu yang menurut secara zahir atau apa yang kasat mata di hadapan kita mungkin kita tidak menyukainya, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak atau yang kurang kamu sukai. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan memberikan kebaikan terhadap panjenengan, terhadap kita semua. Nah, yang kedua, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita sirah atau sejarah dalam Al-Quran yang diutarakan kepada kita supaya kita semua bisa mengambil iktibar atau teladan supaya keimanan kita lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tazkiyatan lin nufus, sebagai penyucian jiwa kita. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia biasa yang tidak maksum, yang terjaga dari dosa, tentu saja yang maksum ini hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja buat kita semua tidak maksum alias banyak dosa. Keseharian kita, karena tadi Yazid wa yang tusu tadi, banyak sekali kita melakukan dosa baik yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Oleh karenanya Al-Quran tatkala kita baca itu akan menjadikan diri kita menjadi orang yang berusaha untuk tazkiyatan lin nufus, untuk menyucikan jiwa kita. Wa idza fa'alu fahishatan fastaghfaru lidzunubihim. Apabila kita semua sudah melakukan satu kejelekan, maka kita dianjurkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cerita dalam Al-Quran, seorang siapapun yang sudah melakukan satu dosa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu termasuk pembuka rahmat atau kunci kesuksesan kepada kita semua. Sebagaimana dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka istighfarlah kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Kalau sudah beristighfar apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa 'alaikum midrara.
dan terusnya dan seterusnya. Allah akan menurunkan hujan dari langit yang akan menyuburkan buat tanaman kalian semuanya, kemudian menguatkan perekonomian kalian semuanya. Jadi untuk menyucikan jiwa kita supaya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk beristighfar, dan ini adalah perintah dari Al-Qur'an. Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya Al-Qur'an menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil harib. Sesungguhnya orang yang tidak sedikit pun dalam Al-Qur'an, di dalam hatinya itu ada Al-Qur'an, laksana rumah yang hancur, rumah yang rusak. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua tahu bagaimana rumah yang rusak. Rumah yang rusak itu siapapun tidak akan betah di dalamnya. Tidak akan betah di dalamnya. Jangankan tamu orang lain, yang punya saja sebenarnya enggak betah. Dinggoni kok ya bocor. Nek awan panas. Arep linggih kursine kok pating kreot. Arep turu kok ngamati gendenge arep nibani. Itu laksana hati seorang muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Itu diibaratkan Kanjeng Nabi seperti rumah yang rusak, yang hancur. Nah, kita tidak bisa membayangkan diri kita seperti rumah yang rusak. Pasti orang sekitar kita, anak kita, orang-orang yang mencintai kita semua mesti tidak kerasan dengan diri kita. Orang yang kan tanpa Al-Quran mungkin hawane itu pengen ngelarani kancane terus. Baru buka tangi turu itu, buka status WA, rasanya wis tersinggung tok, pengen bales. Ini kalau orang diibaratkan Nabi sebagai kalbaitil harib, seperti rumah yang rusak. Orang merasa tidak pernah nyaman saat akan bergaul dengannya, akan tinggal hidup bersama dengannya, tidak akan pernah merasa nyaman karena ada kekhawatiran terus. Sama dengan rumah yang rusak tadi, sama keburuan genteng, sama renak udanan, keterucoan, ngisore becak dan lain sebagainya. Ini diistilahkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita jadikan diri kita seperti rumah yang bagus, yang nyaman, yang siapapun akan merasa aman dan nyaman tatkala kita semua bergaul dengan siapapun. Ini yang bisa ciptakan siapa lagi kalau tidak diri kita masing-masing. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sudah 5:30. Demikian apa yang bisa sampaikan sebagai muhasabah atau introspeksi buat saya pribadi, dan bila mana ada manfaat, monggo silahkan kita ambil bersama-sama. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan yang saya sampaikan adalah murni mutlak karena kebodohan saya semata. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.